Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginci Azizki Dini, NPM 22-103. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman pertemuan materi kuliah dalam mata kuliah Sosiologi Hukum. Eh, saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa saja yang sudah dibahas pada pertemuan mata kuliah Sosiologi Hukum dari sesi pertama sampai sesi ketujuh. Di sini sesi pertama, sebelumnya sosiologi hukum atau kuliah sosiologi hukum menjelaskan tentang bagaimana istilah dan pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum, dan objek utama kajian sosiologi hukum. Lalu sesi kedua itu membahas mengenai paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Lalu pada sesi ketiga dibahas tentang bagaimana konsep dan perkembangan metode penelitian sosiologi hukum. Lalu pada materi keempat itu dibahas adanya aliran-aliran dan mazhab dalam sosiologi hukum. Lalu sesi kelima dan sesi keenam dibahas tentang materi teori para peneliti sosiologi. Lalu sesi ketujuh adanya pembahasan mengenai materi motif berpikir kritis dalam perspektif Peter L. Berger. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang adanya sosiologi hukum. Secara integrasi antara hukum dan sosiologi menjadi kunci untuk membangun sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan, serta mengurangi potensi konflik atau pelanggaran hukum dengan memperhatikan dinamika masyarakat dari perspektif sosiologis. Sosiologi hukum dengan fokus pada kaidah dan asas kehidupan manusia menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis, sehingga menjadi landasan penting bagi pemahaman hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada pertemuan pertama. Intinya pada pertemuan pertama dibahasnya tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menganalisis hubungan antara hukum dengan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis, serta mengacu pada pemahaman tentang bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, serta bagaimana hukum berperan serta dalam membentuk pola perilaku dan struktur sosial. Ruang lingkupnya meliputi studi tentang berbagai aspek seperti struktur hukum, proses pembuatan hukum, implementasi hukum dalam masyarakat, dan dampak hukum terhadap perilaku sosial, termasuk nilai-nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Objek utama dalam sosiologi hukum ini adalah masyarakat. Masyarakat sebagai keseluruhan entitas sosial dengan tingkat kedua mencakup kaidah-kaidah hukum yang mengatur perilaku dalam masyarakat, dan sosiologi hukum memeriksa bagaimana kaidah-kaidah hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan diinterpretasikan oleh masyarakat dalam konteks sosial mereka. Lalu pada pertemuan kedua dibahasnya tentang paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Pada pembahasan kali ini, dibahasnya paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis menggambarkan bagaimana hukum memainkan peran yang kompleks dalam dan beragam dalam membentuk dan mengatur masyarakat. Paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis mencakup tiga sudut pandang utama. Pertama, paradigma sosiologi hukum sebagai sistem nilai menyoroti bagaimana hukum mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan moralitas dalam suatu komunitas. Lalu yang kedua, adanya paradigma sosiologi hukum sebagai ideologi yang menekankan bahwa hukum juga mencerminkan kekuatan politik dan ekonomi di masyarakat. Dan yang ketiga, paradigma sosiologi hukum sebagai rekayasa sosial menekankan bahwa hukum dapat dirancang dan dimanipulasi untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu. Lalu
Selanjutnya, pada pertemuan ketiga dibahasnya tentang konsep dan perkembangan metode penelitian sosiologi hukum. Di sini, konsep dan perkembangan metode penelitian sosiologi hukum menekankan pentingnya pemahaman kondisi serta dinamika masyarakat dalam merespon perubahan sosial dan politik. Metode ini membantu mengidentifikasi akar penyebab perubahan, rancang kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memastikan pemimpin yang efektif dapat memahami serta melayani kepentingan masyarakat yang dipimpin. Dengan pemahaman mendalam terhadap metode penelitian sosiologi hukum, reaksi masyarakat terhadap peristiwa politik penting dapat dianalisis untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dan efektif bagi kemajuan negara. Selain itu, dalam menggarisbawahi konsep dasar sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat, ditekankan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam interaksi sosial, yang membentuk kebiasaan, gagasan, dan kesadaran bersama. Norma dan aturan seperti rule of law serta panata dalam kehidupan sosial menjadi penting dalam mengatur perilaku manusia dan mengaruhi kehidupan sosial secara keseluruhan. Lalu selanjutnya pada pertemuan keempat dibahasnya aliran-aliran dan mazhab dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran utama dalam sosiologi hukum. Yang pertama adalah aliran positif yang hanya fokus pada fakta yang diamati dari luar, dan aliran normatif yang menganggap hukum sebagai institusi nilai dan mencoba untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Donald Blake dalam artikelnya The Boundaries of Legal Sociology mengkritik pendekatan yang mencampur adukan ilmu dan kebijaksanaan dalam sosiologi hukum, menegaskan perlunya fokus pada fakta yang dapat diamati dan bukan pada pertimbangan subjektif seperti nilai atau tujuan hukum. Blake menekankan bahwa sosiologi hukum harus mengikuti pendekatan ilmiah yang objektif dan hanya mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat dilihat secara langsung, seperti putusan hakim, atau kegiatan polisi ataupun tindakan administratif. Sebaliknya, aliran normatif seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Philip Sisnick dan Jerome Skolnick menekankan pentingnya mempertimbangkan ide-ide hukum dan nilai-nilai dalam masyarakat. Aliran ini menyoroti perbedaan pendekatan antara kedua aliran dalam melihat hukum dan tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sosiologi hukum sebagai sebuah disiplin yang menetap. Lalu pada pertemuan kelima dan keenam dibahasnya tentang teori para perintis sosiologi. Pada pertemuan kelima membahas mengenai teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Salah satu di antaranya adalah Bendis yang menetapkan gagasan modern tentang hak individu terhadap privasi melalui artikel terobosannya bersama rekannya Warren yang diterbitkan dalam Harvard Law Review pada 15 Desember 1890. Artikel tersebut mengusung konsep hak atas privasi, merespon kekhawatiran atas publisitas yang mengganggu terhadap kehidupan sosial keluarga Warren, dan mencetuskan gagasan hukum baru yang memiliki dampak jangka panjang. Dengan merujuk pada berbagai analogi dan dalam hukum seperti pencemaran nama baik, hak milik sastra, dan penyadapan, Brandes berpendapat bahwa inti yang dilindungi dalam semua hal tersebut adalah integritas pribadi dan hak untuk diberikan sendiri, yang seharusnya dilindungi kecuali demi kepentingan masyarakat yang kuat. Ia melihat privasi sebagai perlindungan terhadap penindasan terhadap aspek spiritual manusia. Melalui serangkaian artikel ilmiah, di antaranya yang paling signifikan adalah hak atas privasi Brandes dan rekannya Samuel Warren. Memberikan sumbangan penting dalam perkembangan hukum sebagaimana yang diakui oleh pakar hukum Roger Pound, mengatakan hal tersebut tidak kurang dari menambahkan satu bab ke dalam undang-undang kita, atau yang dimaksudnya adalah sebuah penambahan substansial dalam korpus hukum. Lalu selanjutnya pada pertemuan ini membahas bagaimana memberikan argumentasi terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Memahami dan menganalisis teori-teori ini membantu memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hukum dan manusia,
Salah satu argumen penting yang dapat diutarakan adalah tentang teori fungsionalisme struktural oleh Emil Durkheim yang menyoroti bahwa hukum bukan hanya aturan untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang menjaga stabilitas. Selanjutnya, teori konflik Marx menunjukkan konflik kepentingan antar kelas sosial yang berbeda dan bagaimana hukum bisa menjadi alat kontrol kelompok dominan untuk menjaga kekuasaan mereka atas kelompok yang lebih lemah. Lalu yang terakhir adalah teori interaksionisme simbolik dan teori dramaturgi yang menyoroti peran makna subjektif dan konstruksi sosial dalam interaksi antar individu serta pembentukan institusi-institusi sosial termasuk hukum. Memahami teori-teori ini membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Yang terakhir adalah pertemuan ketujuh, yaitu membahas tentang motif berpikir kritis yang uh, di diutamakan dengan pendapat Peter Alberger. Pada pertemuan ketujuh, dibahasnya dan diberikannya suatu informasi tentang kontribusi Peter L. Berger dalam memahami motif berpikir kritis terhadap peristiwa konkret, terutama dalam sosiologi hukum. Peter L. Berger menyoroti bahwa pemahaman terhadap peristiwa konkret tidak dapat dicapai secara objektif tanpa mempertimbangkan motif dan interpretasi subjektif yang melibatkan kritisisme terhadap realitas yang dibangun oleh masyarakat. Analisisnya menekankan pentingnya konteks dalam memahami fenomena sosial, termasuk dalam konteks hukum, di mana tindakan hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan sosial yang lebih luas. Dengan pendekatan kritisnya, Berger mengarahkan perhatian pada kompleksitas dan konteks yang melingkupi hukum, memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi dalam pengembangan norma-norma dan pengaruhnya terhadap perkembangan hukum secara keseluruhan. Terima kasih, maaf, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam materi yang saya bagikan. Sebelumnya referensi ini diambil dari jurnal dari buku Pengantar Sosiologi Hukum oleh Anwar dan Adang pada tahun 2008, lalu jurnal Konstruksi Realitas Sosial berbagai gerakan pemikiran tentang konstruksi realitas Peter L. Berger. Lalu adanya buku Sosiologi Hukum dan Kriminal oleh Murianti yang dipublisitas pada tahun 2020. Terima kasih, sekian untuk uh, rangkuman dari mata kuliah Hukum Sosiologi dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.